Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adila Lestari dengan NIM 24365720101. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi sekuen dan paralel. Pembuatan tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester sistem terdistribusi oleh dosen pengampu Ibu Nurul Humairah, SPD MKOM. Baik, yang pertama yaitu ada sekuen, di mana sekuen adalah metode pemrosesan yang dimana tugasnya itu dikerjakan satu persatu sesuai urutan. Kemudian proses berikutnya akan berjalan ketika proses sebelumnya sudah selesai. Untuk karakteristik sekuen itu sendiri, yang pertama yaitu prosesnya berjalan secara berurutan, mudah dipahami dan diimplementasikan, tidak memerlukan sinkronisasi antar proses, dan cocok untuk pekerjaan sederhana. Untuk contohnya, yaitu menghitung nilai siswa satu persatu, dan yang kedua itu mencetak dokumen secara berurutan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari implementasi sekuen. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu mudah dipahami karena prosesnya berjalan secara berurutan. Dan yang kedua yaitu lebih mudah diimplementasikan dan diprogram. Dan terakhir, tidak memerlukan sinkronisasi antar proses. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama waktu eksekusinya itu lebih lama untuk pekerjaan yang besar. Dan yang kedua, tidak memanfaatkan kemampuan prosesor multicare secara optimal. Dan yang terakhir yaitu kinerjanya menurun saat jumlah datanya semakin banyak. Selanjutnya yaitu kita beralih kepada proses. Yang pertama yaitu input data. Jadi kita memasukkan data atau instruksi yang akan diproses. Kemudian yang kedua, setelah memasukkan data, maka prosesnya akan dijalankan secara berurutan. Jadi data yang diproses itu satu persatu sesuai urutan. Proses berikutnya dimulai setelah proses sebelumnya selesai. Kemudian yang ketiga, ada output, yaitu hasil yang ditampilkan atau disimpan setelah seluruh proses selesai. Jadi itu adalah pengertian dan bagian-bagian dari implementasi sekuen. Selanjutnya kita beralih ke implementasi paralel. Untuk pengertian paralel itu sendiri yaitu metode pemrosesan di mana beberapa tugas dikerjakan secara bersamaan menggunakan satu atau lebih prosesor inti. Jadi berbeda dari sekuen tadi yang proses pekerjaannya itu harus berurutan secara satu persatu. Jadi tugas yang pertama harus selesai dulu sebelum dilanjutkan ke tugas berikutnya. Sedangkan paralel ini bisa dijalankan secara bersamaan dengan lebih dari satu prosesor. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu beberapa prosesnya berjalan secara bersamaan, kemudian memanfaatkan CPU multicare atau GPU, memerlukan pembagian tugas dan sinkronisasi, dan yang terakhir cocok untuk pengolahan data dalam jumlah yang besar. Untuk contohnya sendiri seperti pengolahan gambar atau video, simulasi cuaca, dan rendering animasi 3D. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, waktu pemrosesannya lebih cepat karena beberapa tugas dijalankan secara bersamaan. Dan yang kedua, memanfaatkan CPU multicare atau GPU secara optimal. Dan yang ketiga, mampu menangani data dalam jumlah besar dengan lebih efisien. Untuk kekurangannya yaitu lebih sulit dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua, memerlukan sinkronisasi antar proses untuk menghindari konflik data. Dan yang ketiga, biaya perangkat keras dapat lebih tinggi karena membutuhkan prosesor multicare atau sistem multiproses. Baik, yang selanjutnya yaitu ada proses dari implementasi paralel. Yang pertama yaitu pembagian tugas. Jadi data atau pekerjaan itu dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian setelah itu dapat dikerjakan secara bersamaan. Setelah pembagian tugas itu, kemudian pemrosesan paralel. Jadi setiap bagian diproses secara bersamaan menggunakan beberapa prosesor atau core. Dan untuk yang terakhir yaitu penggabungan hasil atau output. Jadi semua hasil dari proses paralel digabungkan menjadi satu hasil akhir. Itu adalah penjelasan tentang sekuen dan paralel dari saya. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu implementasi sekuen menjalankan proses secara berurutan sehingga lebih sederhana, mudah diimplementasikan, dan cocok untuk tugas yang tidak memerlukan pemrosesan cepat. Namun, metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena setiap proses harus menunggu proses sebelumnya selesai. Sedangkan untuk implementasi paralel
itu dijalankan dengan beberapa proses secara bersamaan sehingga mampu mempercepat waktu eksekusi dan memanfaatkan sumber daya komputer secara lebih optimal. Meskipun demikian, implementasi ini lebih kompleks karena memerlukan pembagian tugas dan sinkronisasi antar proses. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.